sini aku akan jelasin tentang pengenalan jaringan komputer. Di sini dasar-dasar komputer. Pertama, kita harus tahu jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, serta sumber daya. Tujuannya itu untuk komunikasi yang lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi antar pengguna. Nah, lalu ada beberapa jenis jaringan, yaitu ada LAN yang pertama, yaitu Local Area Network. Jaringan ini cakupannya kecil untuk hanya lingkup satu gedung atau satu ruangan. Jadi LAN ini untuk digunakan di ruangan yang kecil karena dia lebih efisien jika di ruangan yang kecil. Lalu, yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Sesuai namanya, metropolitan. Nah, ini lebih luas dari LAN tadi karena dia mencakup bisa untuk satu kota, satu area, kota, kabupaten. Itu yang dipakai adalah jenis jaringan MAN. Lalu yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Itu jaringan dengan cakupan yang wilayahnya lebih luas lagi, yaitu bisa antar benua atau antar negara. Nah, contohnya ini adalah internet, karena internet bisa dipakai di seluruh dunia. Lalu ada model komunikasi jaringan. Di sini ada dua model komunikasi jaringan. Yang pertama ada peer-to-peer. Peer-to-peer ini dia tidak memakai server, jadi tidak ada pusatnya. Jadi mereka sama-sama bertindak sebagai klien maupun sebagai server. Lalu yang kedua ada client server. Di sini sudah jelas dari namanya client server. Di sini dia ada servernya, yaitu ada pusatnya yang menyediakan layanannya. Lalu jenis layanan client server itu ada file server, yaitu memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Lalu ada print server, memberikan layanan fungsi pencetakan. Dan ada database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini. Dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Lalu ada DIP, Document Information Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Lalu ini adalah topologi dari client server. Oke, kita next. Topik selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan ini adalah suatu bentuk atau pola dari perangkat-perangkat jaringan, yaitu ada komputer, switch, router, dan yang lainnya. Jadi perangkat-perangkat ini saling terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, topologi ini dia menentukan arah aliran data, cara perangkat komunikasi, serta bagaimana gangguan atau kerusakan ditangani dalam jaringan. Jadi kalau kita pakai topologi, kita bisa lebih cepat menemukan masalah yang terjadi dalam jaringan itu. Karena kita sudah tahu alurnya, kita sudah tahu posisi perangkat yang ada dalam jaringan tersebut. Oke, jenis topologi di sini aku bahas ada 5 jenis topologi. Yang pertama ada bus, yang kedua ada star, ketiga ada ring, keempat mesh, dan yang terakhir ada hybrid. Kita bahas yang pertama, topologi bus. Topologi bus ada di sini topologi bus ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, instalasi sederhana, biayanya murah, tidak membutuhkan banyak perangkat. Lalu kekurangannya, jika kabel backbone putus, maka seluruh jaringan berhenti bekerja. Sering terjadi collision jika banyak perangkat mengirim data bersamaan. Sulit dikembangkan untuk jaringan skala besar karena, di sini ada gambar topologi bus. Di sini dia hanya menggunakan satu node. Jika satu node itu, satu jalan itu putus, maka semua perangkat akan terganggu. Cara kerjanya,
Ketika satu perangkat mengirim data, sinyal berjalan sepanjang kabel backbone dan dapat dibaca oleh perangkat lainnya. Hanya perangkat dengan alamat tujuan yang akan memproses data tersebut. Nah, jadi begitu. Next, ada topologi star. Kelebihannya mendukung banyak perangkat, lalu maintenance mudah karena pusatnya jelas. Kerusakan satu node tidak mempengaruhi yang lain. Jadi, dia lebih efisien dari bus tadi. Mudah menambah klien. Kekurangannya, membutuhkan banyak kabel. Jika switch rusak, maka semua jaringan mati. Biayanya mahal. Semakin banyak perangkat, transfer data bisa melambat. Nah, ini adalah gambar topologinya. Jadi, jika switch ini mati, maka semua perangkat, semua PC yang ada di sini itu tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa mengirimkan data. Ya, cara kerjanya, semua data dari komputer dikirim ke perangkat pusat dari hub atau switch. Nah, switch ini memeriksa alamat tujuan, lalu meneruskan data hanya ke perangkat yang dituju. Nah, begitu. Jadi, ini juga untuk menambah perangkat tuh sangat mudah karena kan switch banyak portnya. Jadi jika untuk di ruangan ini efisien menggunakan topologi star. Oke, next ada ring. Kelebihannya hemat kabel dan biaya murah, menghindari collision, performa stabil karena alur data teratur, mudah dipasang dan dirawat. Tapi kekurangannya, jika satu perangkat atau satu sambungan rusak, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Kekurangannya, jika satu perangkat atau satu sambungan rusak, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Menambah atau menghapus perangkat cukup sulit karena harus memutus lingkaran. Nah, ini adalah gambar topologi ring. Cara kerjanya, itu memakai token passing, yaitu sebuah token yang berputar di jaringan. Perangkat hanya boleh mengirim data ketika memegang token, sehingga collision dapat dicegah. Oke, next. Ada topologi mesh. Kelebihannya yaitu sangat mudah mendeteksi kesalahan, keamanan data tinggi, kerusakan satu node tidak mempengaruhi node lain. Transmisi data lebih cepat karena dedicated link. Kekurangannya, instalasi rumit dan perlu tenaga ahli. Biaya kabel dan port sangat mahal. Maintenance sulit dan membutuhkan biaya besar. Nah, ini adalah gambar dari topologi mesh. Seperti bintang. Nah, ini rumit. Ini sangat rumit untuk dibuat. Jadi jarang yang menggunakan topologi mesh. Cara kerjanya, setiap perangkat saling terhubung dengan jalur langsung. Data dapat dikirim langsung tanpa melewati node lain. Jika satu jalur rusak, data bisa lewat jalur alternatif karena mereka semuanya terhubung dari PC ini terhubung ke PC yang lain. Jadi jika ada yang putus, dia bisa menggunakan jalur alternatif. Oke, yang terakhir ada hybrid. Di sini kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dapat menangani jaringan besar dengan berbagai konfigurasi. Kekurangannya, perancangan dan perawatan lebih kompleks. Biaya instalasi relatif tinggi. Kenapa dia lebih kompleks? Karena hybrid ini adalah topologi yang menggabungkan beberapa topologi lainnya, 2 atau lebih topologi. Nah, di sini contohnya yaitu ada topologi star, ring, dan bus. Nah, dia digabungkan hingga menjadi topologi hybrid. Nah, komunikasinya nih seperti star dengan bus. Komunikasi dalam star lewat switch, sedangkan antar kelompok star lewat backbone seperti bus. Begitu saja penjelasan aku tentang pengenalan jaringan dan juga jenis topologi.